Banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada kami ya, kepada kita di live, di media-media sosial itu ya, tentang sihir cinta atau pelet, atau yang biasa dikenal juga dengan sihir pengasih. Kalau bahasa syar'inya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan, di situ ditulis judulnya adalah sihir mahabbah, yaitu sihir cinta. Banyak sekali yang bertanya bagaimana ciri-ciri kalau misalkan pasangan kita itu disihir sama orang dengan sihir mahabbah. Contohnya suami kita disihir sama wanita lain dengan sihir mahabbah, atau istri kita disihir sama laki-laki lain dengan sihir mahabbah, sehingga kemudian pasangan kita itu jadi tiba-tiba benci sama kita, gak berkasih sayang, suka marah, kemudian tidak romantis lagi, padahal dulu perhatian, dulu penyabar gitu ya. Kemudian tiba-tiba suami kita nggak punya rasa, atau dia jadi nggak punya gairah kalau dengan kita. Ya, kalau diajak berhubungan badan nggak mau, ada aja alasannya gitu ya. Kemudian tergila-gila dengan wanita lain gitu ya. Sehingga kemudian rumah tangga Anda menjadi retak, rumah tangga Anda menjadi di ujung tombak. Ya. Bagaimana ciri-ciri kalau pasangan Anda terkena gangguan sihir yang disebut sihir mahabbah atau sihir cinta, atau apa ciri-cirinya kalau misalkan suami Anda dipelet wanita lain sehingga kemudian dia melupakan Anda dan bahkan dia memutuskan lebih memilih untuk bercerai daripada mempertahankan rumah tangga Anda yang mana Anda sudah punya anak yang perlu dibesarkan, yang perlu diasuh gitu ya. Nah, Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan itu sudah menunjukkan ada beberapa ciri dan karakter orang yang terkena gangguan sihir. Secara umum dulu kita bahas ya. Orang yang terkena gangguan sihir itu bisa terlihat dari mimpi. Yang pertama, kalau misalkan suami Anda atau istri Anda dipelet sama orang lain, suami Anda dipelet sama wanita lain, maka indikasi dan ciri sihir secara umum biasanya dia akan selalu mimpi-mimpi yang berhubungan dengan binatang. Seperti mimpi dikejar ular, mimpi digigit ular, mimpi dibelit ular. Jadi kalau misalkan pasangan Anda selalu cerita kalau dia selalu jumpa ular, mimpi ular, itu indikasi bahwa dia terkena gangguan sihir. Kemudian mungkin mimpinya tidak ular tapi mimpi dikejar anjing hitam, mimpi dikejar serigala hitam, mimpi dikejar beruang, mimpi digigit lipan, dan mimpi-mimpi binatang buas dan binatang berbisa. Atau mungkin juga dalam ciri-ciri orang terkena gangguan sihir itu bisa jadi dia selalu mimpi berada di kuburan, mimpi tersesat di kuburan, mimpi mati, mimpi tenggelam, mimpi tersesat di tempat-tempat yang menyeramkan gitu ya. Kemudian tidurnya gelisah, selalu ketindihan. Ini dari mimpinya ya. Kemudian secara fisik ya. Kalau misalkan suami Anda terkena gangguan sihir, dipelet sama wanita lain, maka secara fisik ada ciri-ciri umum ya orang yang terkena gangguan sihir. Biasanya suami Anda akan selalu mengeluh, selalu sakit kepala. Ya namanya Anda istri tidur satu bantal sama suami, pasti Anda tahulah suami itu sakitnya apa gitu ya. Karena biasanya kalau suami sakit tuh sedikit manja sehingga kemudian dia biasanya akan mengeluh kepada istrinya gitu ya. Jadi kalau suami Anda selalu mengeluh, kalau suami Anda terkena gangguan sihir oleh wanita lain, maka biasanya dia selalu sakit kepala. Kemudian sesak di dada, sesak, khususnya kalau menjelang malam gitu ya. Kemudian selalu sakit di perut, mirip seperti asam lambung atau mirip emah. Tapi kalau dikonsumsikan, diminumkan obat lambung itu nggak hilang-hilang gitu ya. Kemudian dia akan merasakan selalu sakit di pundak belakang, sini ya, di pundak belakang. Kemudian biasanya dia ada penyakit yang penyakitnya itu penyakit tahunan yang kalau dibawa ke dokter, dokter nggak tahu sakitnya apa. Rumah sakit tidak bisa mendeteksi apa penyakitnya. Ya, kemudian
tiba-tiba secara emosi, dia berubah total. Dulunya penyayang, jadi tidak berkasih sayang. Dulunya penyabar, jadi pemarah. Dulunya romantis, sekarang jadi kaku. Dulunya sangat mencintai Anda, tapi sekarang tiba-tiba membenci Anda. Bahkan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, dia sudah tidak peduli dan tidak memberikan nafkah. Jika ini terjadi, maka itu menunjukkan bahwa pasangan Anda, baik suami ataupun istri, terindikasi terkena gangguan sihir yang disebut dengan sihir pengasih atau sihir mahabbah, atau dipelet sama wanita lain. Terus ikhtiarnya bagaimana, Ustaz? Ada beberapa cara ikhtiar yang bisa Anda lakukan untuk memutuskan ikatan sihir pelet ini atau sihir mahabbah ini. Yang pertama, hidupkanlah suasana Al-Quran dalam rumah Anda, yaitu dengan menghidupkan murotal Al-Quran, tapi diniatkan untuk membersihkan pengaruh gangguan sihir yang ada di rumah Anda, gitu ya. Kemudian Anda juga bisa ikhtiar coba menggunakan air. Anda ambil air 1 ember, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kalau Anda sudah punya minyak wangi kasturi kijang, Anda tinggal teteskan wangi kasturi kijang 7 tetes, ya, sebelum dibacakan ayat-ayat tadi. Kemudian air 1 ember ini Anda pakai untuk mandi. Dan kalau bisa pasangan Anda juga suruh mandi kalau mau, ya. Kemudian Anda sebagian percikan ke seluruh ruangan rumah sambil membacakan ayat kursi. Ini untuk membersihkan pengaruh gangguan jin sihir yang ada di rumah. Kemudian mulai dari sekarang rutinlah minum air ruqyah. Cara buat air ruqyah sebetulnya simpel dan mudah. Anda sebetulnya secara lengkap bisa pelajari di video-video saya yang lalu, ya. Anda ambil air 1 galon, buka penutupnya, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian baca Al-A'raf 117 sampai 122, Yunus 81 sampai 82, Toha 69, dibaca 3 kali masing-masing. Kemudian air itu diminum setiap hari 2 liter. Kalau Anda punya uang, Anda bisa konsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Rekomendasinya ini, herbal hijrah yang terbuat dari madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan sudah ada bidaranya dan sudah dibacakan dengan ayat ruqyah. Seperti itu. Nah, ikhtiar ini Anda lakukan terus-menerus setiap hari dan kemudian tawakal kepada Allah, ya, dan kemudian Anda iringi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya, bangunlah malam sholat tahajud, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, mendekat kepada Allah, banyak istighfar, banyak sedekah, dan semua amalan-amalan itu Anda istilahnya gini, Anda jadikan amalan-amalan itu dengan satu tujuan, yaitu bagaimana agar rumah tangga Anda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir yang disebut dengan sihir pelet atau sihir mahabbah. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk teman-teman, ya. Silahkan dipraktikkan, diamalkan. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di komentar untuk saya jawab. Silahkan, yang punya pertanyaan tulis di komentar.